warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa utambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Jamaah sekalian rahmatullah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Ta'ala. Pada malam hari ini kula panjenengan dengan sehat, tak kekurangan apapun, badan sehat, pikiran juga sehat, perasaan juga sehat. Alhamdulillah bisa rawuh ke Masjid Darussalam untuk sholat jamaah maghrib. Berikut dilanjutkan dengan taklim. Panjenengan perlu berso bahwasanya sholat jamaah niku ganjarane 27 lipat dibanding sholat dewean tentanan. Ini tolong keluarganya diberitahu, yang kira-kira tidak berhalangan diajak ke masjid. Keluarganya dulu. Setelah keluarganya, panjenengan ajak tonggo-tonggo kanca sing cedhek. Dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge ngajak kepada kebaikan dan kemudian teman yang diajak itu mau melakukan kebaikan sebagaimana yang diajak yang mengajak, maka orang yang mengajak itu mendapatkan tambahan pahala sebesar pahala yang diterima oleh yang diajak. Oh, Masya Allah. Pak Agus ngajak putrane pamane ya. Sik dhewe putrane dhisik aja wong liya. Karena apa? Kesalahan panjenengan itu nanti akan dinilai dari kesalahan keluarga. Panjenengan aja itu berarti panjenengan menjadi seorang mubalik yang menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, pesan-pesan agama mubalik itu tidak akan diterima oleh orang yang diberi pengaruh sebelum keluarganya sendiri baikkan. Lalu nato anak dhewe ora iso ngajak anakmu. Nah, akan begitu ya. Makanya berangkat dari keluarganya sendiri, kemudian teman-teman dekatnya. Masya Allah, nasi bapak sengaja putra putri ini bisa mengikuti jejak bapak. Itulah bagian dari jariah kula panjenengan. Sudah sepundhut dari Allah Ta'ala, putra-putrane niku ndonga yang supaya pun kalung swargi dongane mustajab. Putra-putrane beramal soleh, wong tuane katut pikantuk ganjaran. Walaupun tidak aku tak kirim ke ganjaranku ini di bapak ibu sing wis itu, enggak. Jadi kalau kita ngajari anak kita berbuat baik beribadah, kita sudah meninggal, anak cucu kita berbuat baik, maka kita menerima pahalanya juga. Dan demikian juga kalau kita mengajak orang lain yang dari pahalanya, kata Rasulullah, mendapatkan pahala sebesar orang yang diajak itu. Pokoknya sesuatu pun dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih, jernih, murni lillahi ta'ala. Bersih, jernih lillahi ta'ala. Bukan karena yang lain-lain. Itulah motifnya. Motifnya orang ikhlas itu hanya lillahi ta'ala. Loh, Pak Nula berarti bukan ikhlas. Ya itulah ikhlas. Aslinya ikhlas itu hanya karena lillahi ta'ala. Kayak dia ini begini. Wonten surah Al-Baqarah ayat 265. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
biar dinilai, biar dijempoli oleh orang lain. Itu yang oleh Allah Ta'ala digambarkan dalam surah Ali Imran Al-Baqarah ayat 25 tadi, orang yang tidak akan menerima pahala apa-apa. Misalkan saat ini umat Islam saat ini digerakkan untuk bela sungkawa dan bela Masjidil Aqsa dan Palestina. Wonten sing nyumbang, wonten ya. Sing mulai Rp1.000 sampai berjuta-juta, bahkan ada yang bermiliar. Kalau nyumbangnya itu lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala. Tapi nyumbangnya niku karena cene aku dinilai dermawan, justru itulah nanti akan mendatang dosa. Aku tak nyumbang paling akeh. Kalau ikut sekalian ya. Kalau saya ketua cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukun. Maaf ini ngaji umum tapi ormasnya ormas organisasi masa Islam Muhammadiyah. Waktu menjadi ketua cabang Muhammadiyah Sukun itu, saya diberi mandat oleh PDM dan ya kerjasama dengan Direktur RSIA itu untuk menandatangani orang yang minta keringanan biaya. Orang yang rawat inap, kemudian dia itu perlu mengajukan keringanan biaya, minta surat tanda tangan dari ketua cabang saya. Saya menganjurkan datang ke rumah saya, bawalah surat dari pengantar dari RT dan RW. Sama sekali kalau boten menggawe angeli orang yang ingin minta keringanan biaya. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin bermaksud bahwasanya RT dan RW itu mengetahui kalau amal usaha Muhammadiyah Rumah Sakit Islam Asia itu melayani seluruh warga di Malang, bahkan tidak di Malang. Apapun agamanya, kalau datang mereka dilayani untuk pelayanan kesehatan. Sampai saat ini, dimana saat ini nih Pak Tenggiri kalau arahkan ke ketua cabang yang baru. Tapi harus ini ngerti ini jadi Pak Radik aja datang ke rumah kemarin ada saya arahkan ke ketua cabang yang baru. Dengan maksud apa? RT RW mengetahui bahwasanya Muhammadiyah berikan pelayanan tidak pilih kasih. Tidak hanya orang Muhammadiyah atau tidak hanya orang Islam, siapapun dapat sekarang pindah ke piknik dan rumah sakit Islam Asia Jalan Sulawesi. Masya Allah, segera dibawa bioan Bapak Ibu. Saya tahu bioan. Jadi kalau kita mau piknik ya ke rumah sakit, kita tuh akan merasa alhamdulillah aku gak hubungan terus menerus karo dokter gitu ya. Alhamdulillah ya, maka jaga kesehatan. Dari sana kalau kita ikhlas memberikan pengantar semacam itu dan memberitahukannya, menyuluhkan pada warga, baru tahu. Pak sampai Bapak rumah sakit Islam Asia niku melayani orang banyak. Nggih Pak, pemikiran mriki ngajeng nyuwun keringanan biaya. Sampai ngertos apa dan siapa Asia? Asia niku lah istri Kanjeng Nabi ya Pak. Oh iya benar gitu. Terus yang liyo istilah-istilah yang lain. Pada ngertos kan. Nek wanita dari Nahdlatul Ulama itu namanya apa jamaahnya? Oh niku muslimat N. Harus saya masuk. Aisyah itu muslimatnya Muhammadiyah. Itu memang inisiatif belum mendirikan rumah sakit Aisyah itu dulu adalah para ibu-ibu. Para ibu mendirikan rumah sakit itu. Masih bersama Allah Yarham Syamsul Islam. Setelah itu saya tanya, Pak nek jenengan isih gerah ngeten iki mawon wis bingung biaya lho Pak. Lah kok
lagi ini bukan. Akhirnya apa? Yang dinamakan sodakohan, katanya mereka kan sodakohan. Jadi nyelamatin orang mati itu sodakohan. Nek sodakohan temenan, orang sangat utang dan itu ikhlas berpahala. Orang yang datang berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, ya, baca Quran, ya. Terus yang tuan rumahnya orang yang utang, ya, diberi hidangan dan sebagainya, insya Allah benar-benar sedekah mendapatkan pahala. Ikhlas. Tetapi kalau harus utang dan tidak ikhlas, itu malah mendatangkan dosa. Ini yang saya alami sendiri, ya. Sewaktu, ya, ibu mertua saya itu meninggal di Malang Selatan sana. Ternyata di desa itu sudah ada tim panitia kematian. Ibu-ibu sudah ada timnya. Nanti begitu ada orang mati, itu ibu-ibu bersatu beli beras di sana, beli ini di sana. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai 7 hari, ada bonnya itu diberikan kepada keluarga musibah. Nah, lainnya keluarga musibah itu betul cukup pembiayaannya bingung. Ini kenyataan. Hal-hal yang demikian ini ternyata menyebabkan dirinya tidak ikhlas, keluarganya tidak ikhlas. Tinggal mati kok malah utang makan ini opo dan seterusnya. Dari konteks ikhlas. Kalau memang, ya, yang bersangkutan keluarganya itu berkemampuan, niatipun sedekahan, ya monggo. Muhammadiyah tidak pernah melarang. Cuman kalau menurut Rasulullah, orang mati itu hanya ada 4 langkah. Pertama itu memandikan, yang ketiga mengkafani, yang keempat menyolati, yang ketiga menyolati, yang keempat memakamkan. Nah, kelima berdoa. Berdoa ini bisa di kuburan, bisa di rumah, bisa berjamaah, tapi lebih afdal kalau sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nah, kalau panjenengan dengan ikhlas selama ini selalu mendoakan saudara kita kan selalu doakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku donga kula panjenengan dengan dulur-dulur Islam liyane. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya min amwat. Ya. Itu doa kita untuk seluruh umat Islam yang hidup maupun yang mati. Karena merasa itu saudara kita dan itu dituntut oleh Rasulullah. Waktu baca salat kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Dan berikan berkah. Ya Allah, orang-orang yang menyamai yang mengikuti kanjeng Nabi. Itu doa kita untuk muslimin. Jadi kita ini saling mendoakan. Nah, memahami keikhlasan kita di dalam berdoa. Cuman saya ini kadang-kadang kalau panjenengan iki sok-sok mboten ngertos, mboten pirsa niku wau. Monggo kita mulai dengan sama-sama di kota Muqaddimah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ngaji kula panjenengan ing dalem menika dados ilmu ingkang barokah. Amin. Rumiyin sampai pada ke-15. Ke-15 ini yang 16. Menggapai sukses dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2465. Maksudnya apa? Orang yang berniat dalam beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala
akan mendapatkan pahala dan ampunan. Kanjeng Nabi dawuh, "Man kanatil akhirah hammahu ja'alallah ainahu fi qalbihi wa jama'alahu samlah wa tadhu dunya wa hiya rahimat wa man kanati dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainaihi wa faqra alaihi samlaha walam ya'tihi minat dunya illa ma qadiralah." Sing sapa wae duwe niat untuk mencapai akhirat, maka Allah akan maringi kecukupan dalam hatinya. Dia Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Orang yang ikhlas, urusan dunia itu nanti akan tunduk kepada orang yang ikhlas itu. Kalau panjenengan jamaah sholat 5 waktu di masjid dengan ikhlas, maka urusan-urusan lain yang berkaitan dengan dunia nanti akan tunduk kepada kita. Artinya apa? Orang yang tadinya menganggap kita itu orang yang sombong, orang yang menganggap kita itu orang yang sok-sokan, maka mereka akan luntur sendiri dan mengakui, oh ternyata bapak itu jamaahnya memang benar-benar lillahi ta'ala. Panjenengan boten usah apa? Iki lho kok ikhlas, tidak usah. Mereka nanti akan mengakui itu. Karena orang ikhlas itu tidak mencari pujaan, tidak mencari pujian, tidak mencari wah-wahan. Nah, itulah yang dimaksudkan, dunia akan mengikuti dirinya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Saya kira kalau pemirsa nih, orang yang dalam kehidupannya itu hanya untuk menggapai dunia, oleh 100 kurang maneh supaya tadi 200 dan seterusnya. Sampai kalau ingin mendapatkan itu semua, nek orang yang orang yang ingin mendapatkan dunia itu tidak ada kurangnya, tidak ada cukupnya. Diberikan satu gunung emas, masih pengen pada gunung yang lain. Makanya orang koruptor itu tidak ada kenyangnya. Kalau kita pikirkan ya lucu ya koruptor itu. Lo makan di rusak piring tok ya. Rumah ya. Gede saya pasti digini sak kamar tok. Ya kan? Kendaraan apa piro sing digawe ya cuma satu tok. Lah kok sih kurang dapat ini kurang sampai korupsi bertriliun-triliun alhamdulillah. Ini gambaran kalau kita tidak ikhlas, maka dunia ini tidak cukup. Tidak cukup. Ini ajakan kalau panjenengan sami dari kanjeng Nabi, ayo kalau masalah dunia merasa cukup disyukuri. Apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Insya Allah menjadi harta benda yang penuh dengan barokah. Barokah ini pun apa toh? Ziyadatul manfaat. Pertambahan kemanfaatan. Itu ikan barokah. Waktu tiang Islam itu barokah. Karena apa? Tidak ada waktu untuk berandai-andai apalagi berbuat yang tidak baik. Berusaha orang Islam itu mumpung masih kesan, mumpung masih sehat, lakukan untuk kebaikan. Itu yang dikatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Jadi apa yang dimilikinya, mulai dari usia muda, mulai dari kesehatan, mulai dari harta benda, mulai waktu luang, mulai sampai harta benda kita, maka kita manfaatkan dengan baik supaya kita tidak merugi. Yang tidak merugi untuk menjadi barokah. Kanjeng Nabi dawuh, hadis Muslim nomor 1089. Ada salah sahabat yang laki-laki mengulangi pertanyaannya. Qulta qala araita in qutiltu fi sabilillah an kafaru anni
khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbil ghairu mudbirin illatan." Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Seorang laki-laki bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau jika saya terbunuh di jalan Allah? Apakah semua dosa saya akan diampuni?" Ini sahabat yang sudah mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Benar. Itu pun kalau kamu dalam kondisi yang sabar dan ikhlas karena Allah." Kalau mendapatkan ujian dalam suasana perang ya, kita sabar dan ikhlas karena Ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni dan kita akan dimasukkan dalam surganya. Maka semua dosa akan diampuni kecuali utang. Kalau ini dicatat ya, utang ya. Itu dalam hadis yang saya baca ya, itu orang yang suka minta-minta kepada orang lain. Entah itu peminta-minta yang biasa datang lewat pagar rumah kita, atau minta-minta di perempatan traffic light, atau minta-minta yang lain yang halus, minta kompensasi macam-macam, minta gratifikasi. Kelak yaumil akhir wajahnya hilang dagingnya, tinggal tulang. Dan orang yang berjihad itu semuanya masuk surga kecuali yang meninggalkan hutang. Atas saudaraku ya, atas. Mugi-mugi kula panjenengan tansah eling. Barangkali pernah hutang. Hutang apa saja? Hutang berupa uang, hutang berupa barang, atau hutang yang lainnya. Hutang janji juga itu ya. Aku biar janjani anak adikku nek munggah kelas tak tani sepeda panjang atau tugas sepeda panjang. Wes janji, tapi lu lalali terus saja. Itu hutang juga, janji itu juga hutang. Atas. Jadi orang yang hutang itu nanti walaupun dia mati dalam berjihad fisabilillah itu tidak akan masuk surga. Mungkin kalau panjenengan Bapak Ibu mboten gadah hutang ngantos bejanipun kula bantu dipundhut taala. Lan ingkang taksih gadah hutang cepet-cepet saged nglunasi. Nah saat ini hutang untuk kula panjenengan mboten moroten kembang, mboten moroten ngene pangdidil, moroe malah. Terus kula pensiunan gitu nyangkul pensiunan. Dibel saking bank pensiun pun pinter mawon, diparani ning omahnya. Ditawarkan, "Pak, ada bunga rendah khusus untuk pensiunan." Berulang-ulang dari Malang nggak maksa, dari Jakarta. Ini Bapak adik, macam-macam ya. Ibu ya. Ditawari tak mumpung sekarang ada bunga rendah Pak, layanan kami kepada para nasabah. Kita aja, wenan. Kade si moro nek sing lanang itu gandeng-gandeng nek wedok wayu-wayu. Pinter ngomong masalah. Urusan utang. Nah, terus karena bahayanya semacam ini Bapak Ibu, panjenengan jangan mudah terpesona dengan rayuan penghutang. Nah, enggak ada hutang Bapak, tolong sampaikan kepada Ibu. Ibu enggak ada hutang, tolong sampaikan kepada Bapak. Jangan sampai ada hutang dirahasiakan kepada keluarganya. Ini bahaya. Makanya dalam adat pemakaman orang Islam, saat dari imam jenazah diberangkatkan, disampaikan pula atas nama keluarga, para takziah taziin, matur wonten patipun almarhum almarhumah, nyuwun ngapunten. Lajeng nek wonten pinjaman berupa harta finansial menawi sekedhik panjenengan rasaken kula matur nuwun, nek perlu dipun petang panjenengan tindak dhateng keluarganipun perlu dipetang untuk dilunasi. Itu perlu Bapak sekalian ya.
yang paling berhak itu yang berhutang. Itu yang bayar ya. Terus kemudian kalau yang berhutang itu sudah keburu mati, yang paling berhak keluarganya dengan mengambil harta yang diwariskan. Jadi dalam hukum Islam tidak boleh membagi warisan sebelum hutangnya almarhum almarhumah itu lunas. Ini berarti jual dulu, ya. baru kemudian dilunasi. Ya, jadi hartanya ini dipegang dulu untuk bayar hutang. Ingat kanjeng Nabi itu boten kersa nyolati salah satu sahabat yang meninggal karena punya hutang. Setelah ada salah sahabat itu yang menanggung, ya Rasulullah saya yang menanggung hutangnya, maka Rasulullah baru mensolati. Menurut seandainya yang bersangkutan itu punya hutang, Ya. ya sampai tadi dia tidak berkata kepada yang lain, Ya. dia merasakan sendiri. Ya. Kemudian dia meninggal, berarti dia menanggung sendiri hutang itu. Betul ya. Jadi kalau orang yang mati meninggalkan hutang tidak dilunasi oleh keluarganya karena merasa tidak punya hutang, maka yang hutang itu nanti akan tidak diterima Allah Ta'ala. Amalnya semuanya. Amal semuanya. Nauzubillah. Makanya setiap itu orang Jawa itu bagus itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Setiap kali jenazah mau diberangkatkan kan ada permintaan itu dari wakil keluarga. Dan itu penting buat sekalian. Nah, tolong jenazah semuanya yang tahu tentang ilmu ini, nanti kalau tetangga atau keluarga yang meninggal, tolong hal itu disampaikan. Termasuk kalau usul jenazah ya, seorang wanita atau ibu-ibu, walaupun yang meninggal suaminya, gak usah meloni kuburan. Ibu gini, walaupun itu putranya atau suaminya, tidak usah ikut ke kuburan. Kenapa begitu? Banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Nah, nanti kalau sudah dimakamkan, sudah selesai semuanya, para pelayan sudah pulang, panjenengan tidak kuburan monggo, tapi dungo ning omah mawon sampun saged, tidak harus ke kuburan. Ikhlas di rumah. Ikhlas di rumah. Nah, ini yang orang yang ikhlas itu diampuni dosanya ya, kecuali orang yang masih meninggalkan hutang. Ini yang disebut semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. An Abdillah ibnu Amrin al-Asi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahidin kullu dzambin illa dain. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sabda semua dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Betul banget. Betul tidak boleh tadi. Kata tinggi, wonten salah satu hadis ya. Rasulullah dawuh, orang yang berzina itu dosanya sudah besar. Besar. Tapi dosa lebih besar lagi kalau berzina dengan tetangganya. Wonten apa wonten? Kata Pak. Kata. Nek biyen itu sumur dalam sekian rumah ya hanya satu. Saya ketemu di sumur. Terus zaman intercom sekitar tahun 80-an, 6 sampai 90, intercom kan kemana-mana. Nah ini pun yang masuk jenis, napa intercom lanang karo itu di tempat tidur, bisa ngobrol macam-macam. Alhamdulillah. Saya pernah tahu sendiri karena sekedar di Banyuwangi kos di sana. Jadi itu intercom sampai pergi ngomong macam-macam ya. Nah ini yang harus kita pahami bahwasanya kita harus hati-hati di mana-mana kan buat dosa. Bapak Ibu, saya dalam sepekan ini nonton dan WA. Hanya ingin tahu kabarnya tentang Palestina. Saestu nek ono
apa niku video di Palestina tentara Al-Qassam iku nembak tank Rusia terus kena kopong tank lego. Tapi ningali orang Palestina dibombardir, ada cilik-cilik foto sampai puluhan. Kemudian orang tua sing mati sing diuyui, diidek-idek terus nangis. Nah, itu semuanya kedoliman Zionis Israel. Insya Allah panjenengan sekalian Bapak Ibu sekalian, Israel itu negeri tidak duwe biaya. Setelah perang tahun 48, maka Inggris mensponsori memberikan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina itu. Kayak orang Jawa itu ke Palestina, duwe tanah tinggal di. Seandainya orang Palestina itu terpepet, kalau sing ditolong sing dijalan. Ya orang Jawa saat ini sih manggil pikir tanah dijalan. Tidol itu Cino. Sing perkebunan luar Jawa dikoten tidol itu Cino. Akhirnya 80% tanah Indonesia dikuasai oleh 9 orang saja, yang disebut oligarki. Oligarki itu orang-orang yang kaya menyetir pemerintahan. Dengan kekayaannya dia membeli pejabat, pesan hukum diputuskan oleh dewan. Anggota dewan dibagi itu oligarki. Makanya sekarang Indonesia walaupun punya anggota dewan, MPR maupun DPR, semuanya mandul karena bukan orang terkaya tadi. Bijing mawon Bapak sekalian, dalam pemilu 24 ini panjenengan aja gelem ditunggu ya. Aja gelem ditunggu. Panjenengan pilih ya calon presiden sing paling apik akhlake, sing paling pinter ilmune, sing paling bagus dalam kinerjanya. Untuk saya sebut panjenengan sudah saya. Kalau panjenengan tidak ada tanggung jawab Bapak sekalian, untuk sampai nanti Indonesia niku dijajah karo negara niku. Panjenengan besok kaya niku mau Palestina niku. Terus balik Tibet. Tibet itu dulu kepala pemerintahan jadi daerah. Karena mengimpor tenaga kerja dari Cina, kemudian yang diimpor tenaga kerja muda-muda ternyata itu militer. Setelah banyak kemudian memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena yang berontak tenaga kerja Cina, maka negeri Cina ikut-ikut membantu tenaga kerja tadi. Akhirnya Tibet sekarang dilalap oleh Cina menjadi negara bagiannya Cina. Indonesia tidak untuk membuat begitu. Katanya sekarang kita orang kemarin ada 50 juta tenaga kerja dari Cina yang itu sebenarnya tentara merah. Benar pada waktu itu. Makanya kalau panjenengan dalam hidup ini jangan lupa untuk terus-menerus ya, untuk jangan buta politik. Ya. Pilih nanti pemimpin kita yang benar-benar bagus dalam amalnya. Allah melihat hati dan amal kita. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak memandang pada wajah kalian, juga tidak kepada harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hati dan amal itu maksudnya keikhlasan Bapak sekalian. Wong sugih kaya apa? Nyambung-nyambung ya wae kaya apa? Kalau hatinya tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas, maka juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya berkata Rasulullah dalam menetapkan imam, yang berhak menjadi imam itu bukan orang yang menyumbang terbanyak di masjid ini, bukan yang paling setiap hari juga masjid, bukan. Kata Rasulullah, untuk menjadi imam dapat syaratnya. Pertama, yang paling bagus pemahamannya tentang Quran, hafalnya bagus, bacanya bagus. Yang kedua, yang paling paham tentang hadis, ya, hukum-hukumnya dan seterusnya.
Yang ketiga, yang paling dulu hijrahnya, pindah ke tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yang keempat itu yang tertua atau mungkin 4 syarat. Makanya kalian masjid dewi, kalian masjid sing imam ekor dari terus tinggalnya uang kecuali Mister terdaftar atau disepakati oleh takmirnya. Dan di belakangnya itu juga orang-orang khusus yang setiap saat nanti mampu mengkontrol atau mengganti kalau imamnya itu salah atau batal. Itu juga orang yang terpilih. Itu pemahaman itu dilihat dari hati dan amal kita. Panjenengan besok kemarin pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saya dulu masa-masa SR saya kalau ada peringatan hari besar Islam itu senang, karena ada lomba takjil Quran, ada lomba qiraah, ada lomba adzan, ada lomba pidato. Itu dinilai betul oleh para ustaz. Nah, kemudian yang menang itu nanti diundang pada saat ceramah peringatan itu. Dulu peringatan zaman masa kecil saya itu tidak pakai apa itu jadi sih tinggu ngadep orang itu kan. Nah, singgung ke apa jadi itu tangan negara itu apa jadi ya? Ya? Nah, betul. Yang begini biasa nanti penceramah umumnya itu ya di depan. Terus nanti pengumumannya pada saat itu sebelum ceramah dimulai diumumkan pemenangnya umur pun senangnya nonton karuan. Hadiah nopo? Kadang-kadang sabak background. Oh saya kurang ngerti soal background. Kadang-kadang setip senang sudah. Kadang-kadang kacang ya. Tapi anak ini bangga, kebanggaan inilah yang perlu dipupuk. Pada saat sudah menang lomba itu, nanti takmir sudah bisa mencari calon-calon yang akan ikut dalam kegiatan ketakmiran. Itu sehingga kayak saat ini ngaji semaan Ramadan ya. Dari semaan Ramadan itu nampak siapa yang bacanya bagus, makhrajnya bagus, lagunya bagus dan seterusnya. Nah itu nanti yang akan diminta untuk menjadi calon imam. Jadi betul-betul nyata. Sekarang saya Pak sekalian dan Pulau Riko ngandani muadzin sampai Pulau Jawa Tengah Pulau tak tamu tak subuhi, tak ceritani tentang Natal. Terus kemudian sampai tak tulis siali baktae. Terus kemudian praktekin. Nanti saya kini dulu, kayak sama nih karena memang rotok tua, umur itu sekitar 50 tahun. Nek kon hayya 'alas shalah, hayya 'alal salah. Kok sekitar salah? Nggih 40 supe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti nek Allahu Akbar pakai kaf nanti akbar. Nah, itulah kalau kita ngaji kuping ya. Dan kita tahunya ingin ngerti itu sampai kita sudah tua ya ora iso menerima. Coba walaupun ya kita ada itu sepele, orang yang tidak biasa ada, pokoknya ada bingung. Betul-betul bingung. Bagaimana cara menarik nafas ya? Belum makhrajnya. Menarik nafasnya, yang dipanjangkan mana, yang dipendekkan mana, yang diwakafkan mana. Kayak hayya 'alas shalah, haknya nampak, bukan hayya 'alas, bukan hak. Hayya 'alas ada juga. Hayya 'alal falah, itu hak yang belakang. Itu kelihatannya sepele, tapi orang yang ngaji ngerti. Iki kan iso ngaji. Iya Pak, aku biar jiping aja ngaji kuping.
Ini perlu nanti dari takmir ya, suatu saat mungkin kita lomba ya. Tadi anak-anak itu bagus ngajinya ya. Sing laki ya perempuan bagus. Itu nanti diangkat dengan lomba kalau menjalankan bisa. Dalam bahasa bagi Inna Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayat ini. Sesungguhnya Allah menyukai bila seorang beramal dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Lanjut mantan Bapak. Kadang saya melihat orang salat di sana. Saya salat dulu. Salat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi meripat kita masih melihat ke depan. Sementara pakaian kita pakaian ala kadarnya. Di mana ketemunya ucapan Allah Maha Besar dengan ucapan kita ini? Tampilan kita kadang-kadang tidak menunjukkan hati yang merasa Allah Maha Besar. Waktu rukuk Subhanallah azim atau subhanallah rabbana bihamdika Allahumma fili. Subhanallah azim, ya Allah Kau yang Maha Agung. Subhanallah rabbana bihamdika Allahumma fili. Maha suci ya Allah. Dengan memuji bihamdika Allahumma fili, ampunilah segala dosaku. Lah kita rukuk itu tung teng. Katanya Rasulullah semacam burung yang dapat makanan. Coba kita rasakan Allahu Akbar. Allah yang besar di depan kita. Otomatis kita waktu mau berangkat pakai pakaian yang bagus. Waktu berwudu pun juga berwudu dengan baik. Waktu rukuk mengampun bahwa leher kita dan kepala kita sudah kita julurkan. Umpomo ngoten niku orang pemimpin ya di depan kita itu pemimpin yang jahat, kita dipotong leher kita sudah kita serahkan. Rasakan itu Allah di depan kita dan kita mohon ampunan atas kesalahan kita. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Merasakan itu otomatis mata kita tidak akan berani dengar. Tidak akan berani dengar karena yang Maha Agung dan kita mengampunan itu ada di depan kita, leher kita, kepala kita diangkung ke Gusti Allah, sirah pun gulu nek panjenengan kesakian paten sampun pasrah. Bayangkan saja sampai nanti tasyahud. Sehingga napa Mas sekalian, orang sempat arep salat cepet-cepetan. Gak sempat. Makanya Rasulullah mengatakan pencuri terjahat itu adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Siapa dia? Yang gerakannya seperti burung mencotok-cotok makanan. Alhamdulillah. Mungkin belum jadi mboten sampai kata ngoten niku nggih. Insyaallah kula badhe tansah tawadhu, tumanina, merasa Allah benar-benar di hadapan kita yang Maha Agung, yang kita sembah, yang kita muliakan. Bahwa kita akhir bersama dengan doa Al-Masih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.